beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Long awaited, precious promise, Son of God and Son of Man. Heaven's glory in a manger has come to us in Bethlehem. Oh, long awaited, precious promise, coming back again. Messiah, Messiah, a baby born to save us all. Messiah, Messiah, all our knees we fall, all our knees we fall. Christ, whose glory fills the skies, and Christ the everlasting light, the Son of righteousness, arise and triumph o'er these shades of night. Come, thou long-awaited one, in the
the fullness of your love, and loose this heart bound up by shame, and I will never be the same. So here I'm waiting above you, all my soul's longing through and through, and days spring from on high be near, and they star in my heart appear. Dark and cheerless is the morn, until your love in me is born, and joyless is the evening sun, until Emmanuel has come. So here I waiting above you, all my soul's longing through and through, and days spring from on high be near, and days star in my heart appear. So here I'm waiting above you, all my soul's longing through and through, and days spring from on high be near, and days star in my heart appear. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, and now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, and nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is! Nothing compares to this. What a wonderful name it is! The name of Jesus. What a wonderful name it is! The name of Jesus. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again.
Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Memasuki bulan Natal ini, kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas saudara dengan vitamin, istirahat cukup, dan menjaga kebersihan. Kita bersyukur Indonesia sudah sedikit lebih pulih dari COVID-19. Namun, tentu kita masih harus terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain. Mari terus menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah agar Indonesia bisa lebih cepat lagi pulih dengan sempurna. Hal terutama dan terpenting saat ini adalah segera mendapatkan vaksin. Ayo, jangan terbiasa menunda. Pemerintah kita sudah mempermudah banyak cara untuk kita bisa divaksin dengan mudah di fasilitas kesehatan terdekat. Mari bantu pemerintah kita memulihkan negeri ini dengan ikut program vaksinasi COVID-19. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan support kesehatan, dukungan doa, butuh bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain di acara penggandaan Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tumpka Huis atau Bapak Apin. Bagi para remaja GKS Grogol, yuk hadiri pertemuan gemit kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Dan bukankah ini juga sesuai dengan tema gereja kita di tahun 2021, yaitu The Year of Moving Forward Together. Marilah kita melangkah bersama, satukan setiap perbedaan kita dan maju bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga pada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Reverend Michael Christian MBA dengan tema Good News, Great Joy for All People. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dan disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan mendekati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom, saudara terkasih. Senang sekali kita berjumpa lagi di ibadah live streaming GKS FBC.
Saya percaya kita semua selalu diberikan kekuatan dari Tuhan. Amin. Dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. 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 Saudara, kita sudah memasuki di bulan Natal. Biarlah kasih Tuhan, damai sejahtera, sukacita mengalir untuk kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala Senior Pendeta Bunadi Subrata. Saudara, mari kita mau sama-sama memuji Tuhan dan kita akan sama-sama diberkati oleh firman-Nya. Amin. Haleluya. Dan setelah itu saudara, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari saudara, siapkan hatimu kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Cuma saja katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Amin. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan, Yes, karena Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, mari lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan, karena Dia sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kita. Amin. Dia memelihara kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang musim. Dia tidak pernah tinggalkan kita.
memberikan persembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, yes. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan.
bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nama Tuhan Yesus yang besar, Dia yang layak dipuji dan Amin. disembah. Saudara, siapkan hatimu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom keluarga Gereja Kemuliaan Sion yang diberkati Tuhan dan semua saudara-saudara yang hari ini bergabung mengikuti ibadah online pada hari ini. Biarlah semua di dalam kasih karunia Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saudara-saudara. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Desember, kita sudah mempersiapkan ibadah Natal, dan biarlah semua kita yang mengikuti ibadah online pada hari ini diliputi oleh kasih Tuhan. Karena Natal itu bicara tentang kasih, saudara-saudara. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Meruntuhkan Tembok Yeriko. Meruntuhkan Tembok Yeriko, saudara-saudara. Terus terang ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Roh Kudus mengingatkan saya, saudara, bahwa firman ini sesungguhnya untuk kita yang hidup di akhir dari akhir zaman ini, yang hidup di ujung dari akhir zaman ini, saudara. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengandung pesan profetik buat kita semua. Saya berdoa supaya kita semua diberkati, kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan yang kita dengar ini, saudara-saudara. Jangan lupa selesai firman Tuhan, karena ini adalah minggu pertama di bulan Desember, kita akan kembali menerima perjamuan kudus, saudara-saudara. Persiapkan hati kita, dan saya juga mengharapkan saudaraku, kita bisa mengikuti ibadah ini sampai selesai. Setelah perjamuan kudus, saya akan mendoakan saudara dengan doa berkat, kata-kata berkat. Lalu kita juga ada doa syafaat, ya, terutama untuk bangsa dan negara kita. Saya mengajak semua kita bisa bergabung terus sampai akhir ibadah, saudara-saudara. Baik, mari kita akan membaca dalam kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk.
Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu akan memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Haleluya. Luar biasa saudara-saudara kalau kita membaca kisah runtuhnya tembok Yeriko ini. Kota Yeriko ini merupakan kota benteng, saudara. Artinya kota yang dikelilingi oleh tembok yang ukurannya sangat tinggi, sangat tebal, dan sangat kuat, saudara. Saking tebalnya, jadi di atas tembok Yeriko ini dapat didirikan rumah, saudara-saudara. Nah, bangsa Israel harus meruntuhkan tembok Yeriko ini, saudara. Dan juga tentu harus mengalahkan Raja Yeriko. Dan juga dengan prajurit-prajuritnya yang dikatakan gagah perkasa. Agar, saudaraku, mereka dapat menguasai tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, dalam pengertian rohani, ya, karena sesungguhnya tembok Yeriko yang kita mau pelajari hari ini mengandung pengertian rohani, bahkan mengandung pesan profetik buat kita semua yang hidup di akhir zaman ini. Jadi dalam pengertian rohani, tembok Yeriko itu bicara tentang persoalan hidup yang berat, tentang masalah hidup yang berat, saudaraku, yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Barangkali hari-hari ini kita sedang menghadapi itu, banyak yang sedang dalam pergumulan yang berat. Jadi ini bicara tentang persoalan hidup yang berat, saudaraku, yang tertutup dengan tembok yang tebal, sehingga kita menganggapnya sesuatu yang sudah mustahil, membuat kita menjadi takut, saudaraku, akan hidup ini, cemas dan juga stres, saudara. Nah, setiap orang menghadapi Yerikonya masing-masing. Masing-masing berbeda-beda. Ada yang menghadapi masalah dosa yang belum dilepaskan, terus mengikat hidupnya, sehingga hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan. Atau masalah sakit penyakit yang sedang didoakan, belum kunjung sembuh. Masalah bisnis, saudara. Masalah keuangan, masalah keluarga, dan sebagainya. Setiap kita, saudaraku, menghadapi tembok Yeriko yang berbeda-beda tentunya. Nah, bagaimana kita bisa meruntuhkan tembok Yeriko dalam kehidupan ini? Tidak ada jalan lain, saudaraku. Tidak ada jalan lain karena tembok Yeriko bicara persoalan yang sudah sangat berat, yang hampir tidak ada jalan keluarnya. Jadi tidak ada jalan lain kecuali kita harus mengandalkan Tuhan, saudara. Mengandalkan Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya, mengikuti firman-Nya, saudaraku, seperti yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga akhirnya mereka beroleh kemenangan yang luar biasa. Nah, pada hari ini saya mau menyampaikan 2 hal penting yang menyangkut atau berhubungan dengan Yeriko ini, saudara-saudara. 2 hal penting itu adalah, yang pertama, Tuhan mempersiapkan Yosua dan bangsa Israel sebelum menaklukkan Yeriko dan wilayah-wilayah lain di tanah perjanjian. Masa persiapan ini sangat penting, saudara-saudara. Sebelum Yeriko ditaklukkan, dan bukan hanya Yeriko, karena Yosua akan memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan. Alkitab mencatat ada 31 raja yang harus ditaklukkan, saudara-saudara. Makanya Tuhan perlu mempersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya tentunya. Nah, yang pertama kita bicara tentang persiapan.
Jadi sebelum bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian, maka Alkitab mencatat, saudaraku, bahwa pemimpin mereka yaitu Musa sudah mati, saudaraku. Tapi sebelum Musa mati, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat Yosua sebagai penggantinya, saudara. Nah, Yosua ini adalah keturunan Efraim, anak dari Nun. Ia lahir di masa bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Jadi begitu dia lahir, sudah di zaman perbudakan di Mesir. Ia sudah kehilangan orang tuanya di masa mudanya. Dan Yosua ini meninggal pada usia 110 tahun, saudara. Dan sepanjang hidupnya penuh dengan tantangan. Tetapi ia setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Puji Tuhan. Nah, ketika Tuhan menunjuk Yosua, perhatikan, tidak pernah dicatat karena ia ahli berperang, atau ia berpengalaman dalam politik misalnya, atau mendapat dukungan mayoritas dari tua-tua. Tidak ada ayatnya seperti itu. Satu-satunya kriteria yang dicatat dalam Alkitab, bagaimana Tuhan berkata tentang Yosua, adalah Tuhan berkata ia seorang yang penuh roh. Jadi pilihan Tuhan karena Yosua adalah seorang yang penuh roh, saudara. Bilangan 27 ayat 18 kita baca demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu atasnya. Orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, saudaraku, maka akan menghasilkan buah-buah roh. Dia akan memiliki karakternya Tuhan, saudara. Dan itu sangat penting. Dan juga dia akan dipenuhi dengan kuasa, dipenuhi dengan kekuatan, dipenuhi dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Jadi pilihan Tuhan adalah karena Yosua penuh roh, saudara. Nah, Yosua penuh dengan roh karena ia hidupnya intim dengan Tuhan. Berkat keintimannya dengan Tuhan, maka dia penuh roh, saudaraku. Keluaran 33 ayat 11 demikian firman Tuhan. Dengarkan baik-baik. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi perhatikan, saudara, abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ini peristiwa waktu Yosua masih muda menjadi pelayannya Musa, saudaraku. Dikatakan di sini setelah Musa kembali ke perkemahan, Yosua tetap ada di situ, saudaraku. Yosua tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sementara Musa sudah meninggalkannya. Ia rindu membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan dari sejak masih muda. Dan Tuhan menanamkan banyak hal yang baik ke dalam kehidupan Yosua, sehingga dia dipersiapkan sebenarnya dari sejak muda untuk menjadi seorang pemimpin, saudaraku. Karena kedekatannya, karena keintimannya dengan Tuhan. Dia rindu, saudara-saudaraku, tinggal di dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Nah, oleh karena ia hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, saudaraku, maka Tuhan selalu memberi kekuatan kepadanya. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepadanya. Demikian juga dengan Yosua, sehingga dia dapat mengatasi setiap tantangan dalam kehidupannya. Bahkan tantangan-tantangan itu membentuknya menjadi pribadi yang kuat untuk menjadi seorang pemimpin. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat atau mempelajari ayat-ayat yang penting ini. Tadi saya bicara tentang persiapan, saudaraku. Tuhan mempersiapkan dulu Yosua dan bangsa Israel sebelum menaklukkan Yeriko. Nah, ini ayat-ayat yang penting yang saudara harus perhatikan. Yosua pasal 5 1-3 demikian firman Tuhan. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar
bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel. Sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka, dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Perhatikan saudaraku, kalau tembok Yeriko runtuh itu di Yosua pasal 6, maka sekarang kita mundur, kita lihat Yosua pasal 5. Jadi peristiwa Yosua pasal 5 ini terjadi saudaraku setelah Tuhan itu mengeringkan sungai Yordan. Ya, bangsa Israel mengalami mujizat yang luar biasa di sungai Yordan ketika Tuhan mengeringkan sungai itu. Dan sebenarnya bangsa Israel sudah siap-siap untuk menyerang Yeriko, saudaraku. Tapi dalam ayat ini kita belajar sesuatu. Ya, dikatakan musuh memang sudah tawar hati, sudah hilang semangat. Kenapa? Karena mereka takut, mereka gemetar melihat ya dan mendengar kabar bahwa Tuhan mengeringkan sungai Yordan secara ajaib. Jadi mereka mengetahui saudaraku bahwa ini bangsa Israel ini Tuhannya luar biasa yang membuat mereka menjadi takut, saudaraku. Jadi sebenarnya saat itu ya, waktu itu musuh ini merupakan mangsa yang empuk buat Yosua dan bangsa Israel karena mereka sedang ketakutan. Jadi sesungguhnya kemenangan itu sudah di depan mata mereka. Barangkali ya bangsa Israel berkata ini saat yang tepat, mumpung mereka lagi tawar hati, lagi ketakutan. Kapan lagi kita serang mereka? Tetapi ternyata Tuhan berfirman kepada Yosua, tunggu, jangan serang. Tuhan mempunyai agenda yang lain, saudaraku. Nah, Tuhan tidak menyuruh Yosua untuk langsung berperang. Agenda Tuhan justru hal yang lain, saudaraku. Tuhan menyuruh supaya bangsa Israel ini disunat, saudara. Nah, penyunatan ini sangat penting. Sekali lagi saya katakan penyunatan ini sangat penting. Karena ini merupakan syarat ya supaya Tuhan bisa memimpin bangsa Israel selanjutnya. Jadi merupakan syarat yang penting untuk menaklukkan Yeriko. Kalau mereka belum disunat, mereka tidak mungkin bisa menaklukkan Yeriko, saudaraku. Jadi sebelum mereka menaklukkan Yeriko, mereka harus disunat lebih dulu. Karena tujuan penyunatan itu, saudara, perhatikan, supaya perjanjian antara Allah dengan generasi baru, saya katakan generasi baru, karena ini generasi yang lahir di padang gurun yang belum disunat. Jadi supaya perjanjian antara Allah ya dengan generasi baru bangsa Israel yang belum disunat ini dipulihkan dulu, saudaraku. Ini sangat penting karena kalau tidak dipulihkan, Tuhan tidak akan menyertai bangsa Israel. Bukan hanya untuk menaklukkan Yeriko, tetapi untuk terus berjalan menaklukkan tanah Kanaan. Jadi mereka perlu dulu mengalami penyunatan, saudaraku. Nah, maka dikatakan dalam firman Tuhan, ketika Yosua telah selesai menyunat bangsa Israel, apa yang terjadi, saudaraku? Maka Tuhan dikatakan di situ menghapus celak Mesir. Apa itu celak Mesir? Mari kita lihat ayatnya dulu. Yosua pasal 5 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celak Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Ada celak Mesir yang dihapuskan oleh Tuhan. Kita mau belajar apa itu celak Mesir, saudaraku. Ini mesti dihapuskan dulu supaya mereka bisa berperang dan mengalami kemenangan, saudaraku. Jadi bangsa Israel ini memang secara fisik, saudara, tentu sudah meninggalkan Mesir. Sudah jauh, saudaraku. Mereka sekarang sudah ada di tanah perjanjian, saudara. Namun meskipun mereka telah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, masih ada kecintaan, perhatikan. Mereka itu masih cinta Mesir, saudara. Masih ada kecintaan, bahkan
masih ada harapan untuk bisa kembali ke Mesir, saudara. Nah, baru setelah menyeberangi sungai Yordan dan kemudian mereka disunat, saudaraku, maka celak Mesir, yaitu bicara kecintaan terhadap Mesir itu dihapuskan, saudaraku. Puji Tuhan, sudah tidak ada lagi dalam hati mereka. Tadinya masih ada. Mesir itu secara fisik memang sudah mereka tinggalkan, tetapi di hati masih ada Mesir. Itu sebabnya perlu celak Mesir ini dihapuskan, saudara-saudara. Nah, dengan dihapuskannya celak Mesir ini, maka Yosua dan bangsa Israel, ya, itu mereka siap, saudara, untuk menaklukkan Yeriko dan wilayah-wilayah lain di tanah perjanjian. Jadi penting sekali celak Mesir itu dihapuskan. Kalau belum dihapuskan, ini bangsa Israel ini masih rindu makanan Mesir, saudara. Ya, mengeluh kepengen balik lagi ke Mesir di padang gurun. Jadi perlu itu dihapuskan dulu. Dan mereka sekarang sudah mulai meninggalkan, melupakan makanan Mesir. Dan mereka mulai makan gandum. Mereka mulai makan buah anggur. Mereka mulai makan madu Kanaan yang kualitasnya luar biasa, saudara-saudara. Haleluya. Nah, ini adalah satu firman yang sangat penting buat kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Roh Kudus mengingatkan saya. Ketika saya mempersiapkan firman ini mengandung pesan profetik buat kita semua. Jadi sungguh ini untuk kita yang hidup di akhir dari akhir zaman. Perhatikan, saudaraku, bagi kita yang hidup sekarang, kita pun perlu disunat, saudara. Tapi jelas pengertian sunat di sini tentu bukan secara fisik. Kita nggak perlu disunat secara fisik, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan hati kita perlu disunat. Kalau saudara dan saya mau beroleh kemenangan, maka hati kita perlu disunat lebih dulu oleh Tuhan. Nah, hati yang disunat itu bicara tentang apa, saudara? Hati yang disunat itu bicara tentang hati yang bertobat. Hati yang bertobat, saudaraku. Dan juga hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Bukan setengah-setengah lagi, tapi seluruh, ya, hati kita sungguh-sungguh kita persembahkan kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan itu bukan lagi setengah-setengah. Nah, itu bicara tentang hati yang disunat, supaya kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saudaraku, tidak lagi mencintai Mesir. Mesir itu adalah dunia, gambaran dari dunia. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka saudara juga harus punya komitmen untuk tidak lagi mencintai dunia ini. Ya, tidak lagi mencintai dunia ini. Mesir adalah dunia. Nah, mari kita baca Ulangan 30 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau, perhatikan, mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jelas sekali pengertian sunat hati, supaya hati kita adalah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dikatakan di sini dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, supaya kita hidup. Supaya saudara dan saya hidup, supaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, mengalami kemenangan di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Satu ayat lagi, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jelas sekali Rasul Yohanes, ya, memerintahkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tidak mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kita tidak bisa dua-duanya, saudaraku. Mengasihi dunia juga, mengasihi Bapa di sorga juga. Alkitab berkata, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging,
dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi penting sekali kita mengerti ayat ini, saudaraku. Nah, saat ini kita sedang hidup dalam masa di mana saat kedatangan Tuhan, saudaraku, yang didahului dengan pengangkatan gereja, itu sudah begitu dekat. Sudah begitu dekat, saudaraku. Jadi saya yakin saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen yang lahir baru di mana Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, saya yakin Roh Kudus juga sudah mengingatkan kita semua bahwa waktunya ini sudah sangat singkat, saudaraku. Oleh karena itu marilah kita serius karena waktunya memang sudah sangat singkat. Ini saatnya untuk kita bertobat. Saatnya, saudaraku, untuk kita bertobat dan mengasihi Tuhan tidak lagi setengah-setengah. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Artinya sungguh-sungguh, saudaraku. Taati firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan jangan mencintai dunia dengan apa yang ada di dalamnya, mari, saudaraku, kita taati itu. Saudara-saudara, biarlah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sering-seringlah merenungkan tentang karya salib Kristus, saudara. Itu membuat, saudaraku, hati kita akan terus bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Merenungkan tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ia telah mempersembahkan nyawanya sebagai korban yang sempurna untuk kita, sehingga kita yang berdosa ini diselamatkan, saudaraku. Kita tidak lagi mengalami hukuman kekal. Bahkan kita diperdamaikan dengan Allah kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita? Makanya kita perlu sekali menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengan cara bagaimana? Mengasihi Dia sungguh-sungguh. Hanya itu yang Tuhan minta. Keselamatan itu diberikan kepada kita sebagai sebuah anugerah, bukan karena murahan, tapi karena saking mahalnya kita nggak mungkin bayar. Oleh sebab itu hargai, saudaraku, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan hati yang mengasihi Dia sungguh-sungguh. Ini bicara tentang kerinduan Tuhan sesungguhnya kepada umatnya yang hidup di akhir zaman ini. Maka kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkatnya adalah kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat, saudara. Saudara tidak mungkin menjadi orang Kristen yang kuat kalau saudara dan saya tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita menjadi orang Kristen yang setengah-setengah, setengah untuk Tuhan, setengah untuk dunia, saya beritahu, kita belum menjadi orang Kristen yang kuat rohaninya. Kita akan gampang murtad ketika masalah datang. Kenapa? Karena hati kita bulat-bulat kita serahkan kepada Tuhan, saudaraku. Hari ini pesan Tuhan buat kita, kasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Jadi itu dampaknya buat kehidupan rohani kita, saudaraku. Jadi kalau kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita kuat, saudaraku. Menghadapi ujian kehidupan apapun kita kuat. Nah, saudaraku, kita perlu mengerti ada banyak ujian dalam hidup ini. Tetapi kalau mau dikelompokkan bisa dibagi dua sebenarnya, yaitu ujian berkat. Yang kedua adalah ujian penderitaan. Nah, kita ngalami itu. Bagaimana kalau Tuhan memberkati kita? Apakah kita tetap setia, tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bagaimana kalau Tuhan izinkan kita dalam penderitaan? Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Jadi ada dua macam ujian, saudaraku, ujian berkat dan ujian penderitaan. Nah, kita tidak akan meninggalkan Tuhan, ya. Kita tidak akan murtad. Ya, kita akan semakin berapi-api untuk melayani Tuhan kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudaraku. Saya pernah cerita ya dalam ibadah-ibadah yang lalu, ya cukup banyak saya beri contoh orang-orang pengusaha-pengusaha Kristen yang mengasihi Tuhan. Mereka adalah orang yang diberkati Tuhan luar biasa di bidang
keuangan, saudaraku. Ya, di antaranya ya beberapa saya sebutkan lagi. Misalkan William Colgate. Kemudian ada pengusaha yang bernama Henry Crowell. Dia pemilik perusahaan serial merek Quaker Oats yang terkenal itu, saudara. J.C. Penney, John Rockefeller, kemudian juga ada seorang pengusaha keju Kraft, namanya James Kraft, dan lain-lain. Mereka adalah orang Kristen yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mereka diberkati Tuhan dalam hal kekayaan. Kekayaan mereka luar biasa. Tetapi bukan membuat mereka justru mencintai dunia ini, tetapi membuat mereka semakin mengasihi Tuhan, membuat mereka semakin cinta Tuhan, saudaraku. Dan mereka melayani Tuhan dengan kekayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka menabur jutaan dolar untuk pekerjaan Tuhan. Mengapa? Karena mereka cinta Tuhan. Karena hati mereka begitu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, orang Kristen yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh juga bukan hanya kuat ketika menghadapi ujian berkat, tetapi juga kuat menghadapi ujian penderitaan, saudaraku. Hari-hari ini kita dalam masa-masa sukar, banyak orang menderita. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka pasti akan kuat, saudaraku, menghadapi semua ini. Tidak akan murtad. Bahkan orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, meskipun mengalami aniaya sekalipun, dia akan tetap setia kepada Tuhan. Kuncinya karena dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Hatinya sudah disunat oleh Tuhan. Saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan. Mungkin pernah dengar, saudaraku, bernama Polikarpus. Nah, Polikarpus ini murid dari Rasul Yohanes, saudara. Ia melayani Tuhan sebagai seorang uskup di gereja Smyrna. Kita baca di kitab Wahyu ada 7 gereja. Salah satunya adalah gereja Smyrna, saudara. Ia dikenal ya sebagai seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan memiliki iman yang teguh, saudaraku. Nah, satu hari Polikarpus ini sedang berdoa di dalam kamarnya ketika pasukan bersenjata lengkap datang mengepung rumahnya, saudara. Nah, Polikarpus waktu itu sudah berusia 86 tahun. Sudah tua, saudara. Dan dengan tenang turun ke ruang bawah dan bertemu dengan prajurit yang ditugaskan untuk menangkapnya. Prajurit-prajurit itu kaget karena mereka nggak tahu bahwa Polikarpus yang sedang diburu ini oleh pihak Romawi ternyata seorang yang sudah lanjut usia, saudara. Dalam hati mereka bertanya-tanya, ada apa dengan orang tua ini? Sehingga membuat dia begitu dibenci oleh pemerintah Romawi. Nah, Polikarpus ini kemudian dibawa ke kota, saudara. Dan dia disambut oleh kepala keamanan kota yang mencoba membujuk lagi dia. Apa salahnya untuk mengatakan bahwa Kaisar adalah penguasamu dan menyembah Kaisar? Segala macam cara mereka pakai untuk membujuk supaya Polikarpus menyembah Kaisar. Tetapi Polikarpus berkata, aku tidak akan melakukan apa yang engkau minta. Nah, karena tidak berhasil, saudaraku, Polikarpus akhirnya diseret ke stadion tempat para pemimpin Romawi sedang menantinya, saudara. Mereka kembali mencoba membujuk Polikarpus untuk menyangkal Kristus, saudara. Mereka berkata begini, pikirkan tentang usiamu, akui kebesaran Kaisar dan bertobatlah, kutuki Kristus, dan kami akan membebaskan engkau. Katakanlah engkau tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Begitu, dia dibujuk kembali. Polikarpus lalu menjawabnya begini, saudaraku. Luar biasa, saudara. Dia begitu setia kepada Tuhan, saudara. Aku telah mengikut Kristus selama 86 tahun. Dan dia tidak pernah berbuat salah terhadap aku. Bagaimana mungkin aku menista Kristus yang telah menyelamatkan aku? Cintanya kepada Tuhan itu membuat dia tidak mungkin menyangkal Tuhan, saudaraku. Akhirnya diumumkan kepada orang banyak yang sudah berkumpul di stadion itu
Polikarpus ini telah mengaku bahwa dia adalah seorang Kristen. Seluruh stadion mulai berteriak-teriak dan meminta pemimpin Romawi melepaskan singa lapar ke tengah stadion untuk memangsa Polikarpus. Tetapi karena pada waktu itu tidak memungkinkan untuk acara gladiator dan singa, maka akhirnya diputuskan, saudaraku, bahwa Polikarpus ini akan dibakar, saudara. Apakah engkau sungguh tidak mau bertobat? Penguasa Romawi bertanya lagi. Engkau akan kami jatuhkan hukuman mati dan dibakar sampai hangus. Tapi Polikarpus tetap tenang dan dia berkata, engkau mengancam aku dengan api yang hanya membakar paling lama 1 jam. Setelah itu apinya padam. Tapi engkau sendiri bodoh dan tidak menyadari tentang api penghakiman yang kekal, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang tidak percaya. Apalagi yang kau tunggu, lakukan apa yang engkau mau lakukan. Begitu kuat, saudaraku, imannya, karena dia begitu mencintai Tuhan Yesus, Tuhannya yang sudah memimpin hidupnya selama 86 tahun, saudara. Lalu Polikarpus menaikkan doanya yang terakhir. Begini dia berdoa, saudara. Aku bersyukur engkau telah mengaruniakan kepada aku hari ini dan saat ini, di mana aku dapat mengambil bagian di antara para martir untuk dibangkitkan kepada hidup yang kekal oleh Roh Kudus, dalam jiwa dan tubuh yang tidak akan dikorupsi lagi. Semoga aku akan diterima dalam hadirat engkau hari ini sebagai persembahan yang berkenan yang telah engkau persiapkan. Engkaulah Tuhan yang setia dan benar. Luar biasa, saudaraku. Dan akhirnya Polikarpus mati dibakar hidup-hidup sebagai martir bagi Kristus, saudaraku. Ia rela mati karena ia sangat mengasihi Tuhan, saudara, yang tidak mungkin dia sangkal dan tidak mungkin dia kutuki. Sekali lagi, saudaraku, hati yang sudah disunat, hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu akan membuat saudara dan saya begitu kuat sebagai orang Kristen. Ujian apapun kita bisa lewati karena kita punya hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Haleluya. Nah, sekarang yang kedua, setelah kita bicara persiapan, maka yang kedua saya akan berbicara tentang Yosua dan bangsa Israel menaklukkan Yeriko. Eksekusinya, tetapi ini sangat bergantung kepada persiapan sebelumnya, saudaraku. Jadi saya mau katakan begini, setelah bangsa Israel disunat, jadi poinnya adalah disunat lebih dulu. Setelah bangsa Israel disunat dan celak Mesir dihapuskan dalam hati mereka, maka barulah Tuhan berjanji kepada Yosua. Kalau mereka belum disunat, Tuhan tidak akan berjanji. Tapi karena mereka sudah disunat, maka barulah Tuhan berjanji kepada Yosua, memberikan kepada Yosua kepastian kemenangan atas Yeriko, saudaraku. Mari kita baca Yosua pasal 6 ayat 2, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Dalam bahasa Inggris, saudara, kata aku serahkan ternyata ditulis I have delivered. Artinya aku telah menyerahkan. Jadi sudah menyerahkan, kata Tuhan. Jadi kalau Tuhan berjanji, ia pasti menepatinya. Janji kemenangan untuk Yosua dan bangsa Israel. Namun perhatikan, dalam proses penggenapan janji itu, ada bagian yang mesti Yosua dan bangsa Israel kerjakan. Dan Tuhan ingin mendidik bangsa Israel untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Sekali lagi, ini pelajaran bagaimana kita juga dididik oleh Tuhan menghadapi tembok Yeriko, menghadapi persoalan yang berat. Jangan pakai kekuatan sendiri, andalkan Tuhan dan percaya dan taat sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudaraku. Itu yang Tuhan mau didik kepada bangsa Israel. Jadi makanya, saudaraku, perlu ada satu proses dalam hal ini. Jadi bangsa Israel harus melakukan sesuatu yang tidak masuk akal mereka, karena Tuhan sedang menguji, ya, kepercayaan mereka kepada Tuhan dan menguji ketaatan mereka kepada Tuhan. Bayangkan, saudaraku,
mereka disuruh Tuhan berperang, tapi bukan dengan kekuatan senjata, bukan dengan kekuatan prajurit, melainkan dengan mengelilingi tembok Yeriko setiap hari selama 6 hari. Hari pertama keliling 1 kali, hari kedua keliling 1 kali, selama 6 hari. Bahkan di hari ke-7, saudara, disuruh berkeliling lagi sebanyak 7 kali. Jadi kalau di total mereka harus mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 13 kali, saudaraku. Hal ini tentu merupakan pekerjaan yang sangat aneh. Disuruh berperang tapi kok keliling-keliling. Membingungkan tentu, membosankan juga. Namun saudaraku, mereka taat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan sedang uji. Dan juga Tuhan saat ini sedang menguji kita. Ketika kita dalam kesulitan, dalam masalah, andalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, taat kepada Dia sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Jadi mereka memang harus taat kepada Tuhan. Bayangkan saudaraku, perhatikan. Saudara imajinasikan ya, apa yang mereka sedang alami waktu itu. Selama kelilingi kota Yeriko, maka musuh-musuh bangsa Israel itu melihat mereka dari atas tembok. Dan musuh-musuh itu mengolok-ngolok, mengejek bangsa Israel. Kan menganggap ini bangsa aneh, ini bangsa gila. Disuruh berperang kok begini, keliling-keliling, saudaraku. Jadi mungkin saja juga ada di antara mereka yang melempari ya bangsa Israel dari atas tembok dengan batu atau dengan benda-benda yang lain, saudaraku. Tetapi kalau kita baca dalam firman Tuhan, perhatikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu mereka berjalan mengelilingi tembok Yeriko, maka mereka harus diam. Harus diam. Sepatah kata pun tidak boleh keluar dari mulut mereka. Jadi itu perintah Tuhan dan mereka taat, saudaraku. Tentu nggak mudah, saudaraku. Nggak mudah disuruh diam, apalagi dilempari batu, misalkan dicemooh, diejek. Tentu kalau kita nggak tahan, kita bisa marah. Tapi Tuhan memerintahkan supaya mereka diam. Satu patah kata pun tidak boleh keluar dari mulut mereka. Barulah pada hari ke-7, saudaraku, sangkakala dibunyikan. Yosua memerintahkan orang-orang Israel bersorak-sorai dengan suara nyaring. Baru pada saat itu mereka disuruh sorak-sorai dengan suara nyaring. Maka yang terjadi luar biasa. Mujizat terjadi, saudaraku. Runtuhnya seluruh tembok Yeriko. Saya garis bawahi seluruh. Jadi bukan sebagian, seluruh tembok Yeriko itu runtuh, saudaraku. Dan orang-orang Israel itu bisa menerobos masuk ya ke kota itu dan merebut kota itu, saudaraku. Runtuhnya tembok yang sangat tinggi. Ini tembok sangat tinggi, sangat tebal, sangat kuat. Secara tiba-tiba. Itu tentu bukan pekerjaan manusia lagi. Itu pekerjaan Tuhan, saudaraku. Itu mujizat dari Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini saya mau katakan, saudaraku, sesuatu hal yang penting. Karena seringkali saya sudah sampaikan ya dalam ibadah-ibadah online bahwa saat ini gereja Tuhan harus berdoa untuk menantikan kebangunan rohani yang akan Tuhan kirim, yang akan Tuhan datangkan ke atas muka bumi ini, saudaraku. Nah, saya mau katakan begini, Tuhan seringkali bekerja itu tiba-tiba. Tuhan seringkali melakukan sesuatu seketika, tiba-tiba, saudara-saudara. Perhatikan pada waktu Dia melayani di dunia misalkan. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit seketika, saudaraku. Dan juga Ia mengubah air menjadi anggur seketika. Dikatakan juga Ia membuat mujizat 5 roti 2 ikan seketika, saudaraku. Mari kita akan lihat, saudaraku, satu ayat yang penting ini mengenai kebangunan rohani, saudaraku. Kita perlu doakan ini, saudara-saudara. Perlu doakan. Yesaya 66 ayat 8 demikian firman Tuhan. Siapakah yang telah mendengar hal seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan satu negeri diperanakan dalam satu hari? Oleh suatu bangsa dilahirkan
atau satu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Apa maksud ayat ini, saudaraku? Kalau kita membaca kata Sion, Sion itu bicara tentang gereja Tuhan. Dikatakan di sini Sion melahirkan anak-anaknya. Itu bicara kebangunan rohani, di mana akan banyak jiwa-jiwa baru dilahirkan, jiwa-jiwa baru dimenangkan, saudara-saudara. Jadi ini bicara tentang gereja Tuhan yang dilawat oleh Tuhan, saudara. Seperti Tuhan bisa melahirkan satu bangsa katanya dalam satu hari, demikian juga Tuhan akan mendatangkan kebangunan rohani atas gerejanya secara tiba-tiba. Peristiwa ini akan segera terjadi, saudaraku. Mari kita katakan amin. Aminkan ini. Doakan, saudaraku, karena Tuhan akan melawat kita, gerejanya. Nah, barangkali hari-hari ini, saudara, nah ini pesan profetik Tuhan untuk kita. Kita pun sedang mengalami tembok Yeriko. Artinya kita sedang bergumul menghadapi masalah-masalah yang berat dalam hidup ini. Kita sedang menanti-nantikan Tuhan, jawaban Tuhan atas masalah kita itu. Nah, kita mau belajar hari ini dari bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel menaklukkan Yeriko. Jadi penting sekali, saudaraku, sebagaimana bangsa Israel itu mengalami penyunatan dulu sebelum mereka mengalahkan atau menaklukkan Yeriko. Jadi penting sekali kita memiliki hati yang telah disunat lebih dulu, saudaraku. Jadi perhatikan ini baik-baik. Tanpa hati yang sudah disunat, maka tembok Yeriko kita tidak akan runtuh. Masalah kita, saudaraku, tidak akan selesai sebelum hati saudara dan saya disunat oleh Tuhan. Nah, kita harus memiliki hati yang disunat. Tadi saya sudah katakan, hati yang disunat adalah hati yang bertobat. Sudahkah kita menjadi orang-orang Kristen yang bertobat sungguh-sungguh? Atau kita masih setengah-setengah? Kehidupan kita masih duniawi sebenarnya. Kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Dan kita sudah dilepaskan dari keduniawian. Kita sudah menyalibkan kedagingan kita. Kita juga sudah bisa menyalibkan keinginan diri sendiri kita, saudara-saudara. Nah, dengan hati yang sudah disunat ini ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat itu tidak lain adalah kita dapat mendengar suara Tuhan. Jadi yang merintangi kita mendengar suara Tuhan karena hati kita belum disunat, saudaraku. Ketika kita memiliki hati yang sudah disunat, maka kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mendapatkan rema dari Tuhan. Dan menerima janji-janji Tuhan yang ajaib dan pertolongannya yang ajaib, saudaraku. Dan saya beritahu sekali lagi, kalau Tuhan berjanji, Ia pasti menepati. Ia pasti menepati, saudaraku. Haleluya. Saudara, mari kita baca Mazmur 12 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ini ayat yang luar biasa, saudara, tentang janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Haleluya. Jadi Daud, saudaraku, yang menulis Mazmur ini menggambarkan janji Tuhan seperti perak yang murni dikatakan. Perak biasanya dilebur dalam dapur api atau dapur perapian, itu dengan temperatur yang sangat tinggi, saudaraku. Dengan tujuan untuk memisahkan perak dari logam-logam lainnya, sehingga akhirnya menjadi perak yang murni, saudara. Nah, Daud ingin menjelaskan bahwa janji Tuhan itu murni. Artinya tidak ada diisi dengan kebohongan, murni. Tidak ada yang asal-asalan dan atau hanya sekedar mudah-mudahan saja. Itu maksudnya. Semua janji Tuhan itu mengandung kebenaran dan kepastian yang mutlak, saudaraku. Makanya pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin, saudara-saudara. Nah, perhatikan saat Daud menulis Mazmur ini. Sebenarnya di tengah dalam bahaya besar.
Tapi lihatlah saudaraku, begitu Daud memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan, dan dia begitu percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong dia, walaupun hari-hari itu dia dalam bahaya yang besar. Nah, oleh karena itu saudaraku, biarlah firman ini menguatkan kita semua yang sedang berjuang di tengah pandemi ini, saudaraku. Jadi apabila kita tengah mengalami kebimbangan hari-hari akan pertolongan Tuhan, saudara berdoa menantikan pertolongan Tuhan yang belum datang. Hari ini jangan bimbang, jangan ragu, saudaraku. Ingat bahwa janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu adalah pasti. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua pada hari ini, saudaraku. Nah, dalam proses menerima pengenapan janji ini, sama seperti bangsa Israel diajar oleh Tuhan, maka kita juga harus percaya, harus terus percaya kepada Tuhan, dan kita harus taat kepada Tuhan. Jadi percaya dan taat, dan setelah itu juga mesti sabar menantikannya karena ada waktunya Tuhan, saudara-saudara. Seperti yang dialami bangsa Israel pada waktu menaklukkan Yeriko. Perhatikan di situ mereka diganggu oleh musuh-musuh yang mengintimidasi mereka. Tapi Tuhan perintahkan mereka harus diam, tidak boleh bicara. Dalam menantikan janji Tuhan tidak boleh bicara. Nah, sama halnya dengan kita, Tuhan juga ajar hal yang sama. Ya, Tuhan suruh kita diam. Perhatikan begini, saudaraku. Di dalam menantikan janji Tuhan, dalam proses kita menantikan janji Tuhan, itu setan atau ada orang-orang di sekitar kita yang dipakai setan, itu akan mengintimidasi, bisa melemahkan kita, saudaraku. Misalkan setan berkata, katanya Tuhan janji mau sembuhkan kamu, buktinya penyakitmu makin parah. Intimidasi itu memang sesuatu yang bisa melemahkan kita. Makanya kita perlu iman yang kuat, saudaraku, dan ketaatan kepada Tuhan. Atau setan berkata, katanya Tuhan mau memberkati bisnismu, Tuhan mau buka jalan, bisnismu mau diberkati. Kenyataannya malah tambah hancur. Atau setan berkata, katanya Tuhan mau memulihkan keluargamu yang berantakan ini, tapi ternyata tambah amburadul. Mana buktinya? Berbagai macam intimidasi. Tapi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, saya sebagai hamba Tuhan, mari kita belajar apapun yang terjadi, seburuk apapun situasi yang kita alami hari-hari ini, saudara-saudara, tetap percaya, tetap taat kepada Tuhan dan firman Tuhan. Mari kita tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan suruh diam, saudaraku. Seperti bangsa Israel disuruh diam, Tuhan juga suruh kita diam. Artinya diam di sini jangan mengucapkan perkataan yang negatif dikala menantikan janji Tuhan. Jangan ngeluh, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, saudaraku. Nantikan janji Tuhan dengan kepercayaan yang kuat kepada Dia dan ketaatan. Haleluya. Dan jangan pernah kita berhenti di tengah jalan. Jangan mundur. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pasti janji itu digenapi oleh Tuhan. Waktu Tuhan sempurna. Haleluya. Waktu Tuhan sempurna. Dan Ia tidak pernah terlambat menolong kita. Tidak pernah terlambat. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema buat kita semua. Mari kita angkat kedua tangan kita sebelum kita menerima perjamuan kudus sebentar lagi. Tuhan, kami percaya firman ini untuk kami yang hidup di akhir dari akhir zaman. Kami mau belajar seperti Yosua dan bangsa Israel. Ajar kami, Tuhan, sebagaimana mereka beroleh kemenangan. Kami pun ingin beroleh kemenangan. Kami pun ingin beroleh kesembuhan. Kami pun ingin beroleh pemulihan. Kami pun ingin memperoleh berkat-berkat dari Tuhan. Kami mau mengalahkan tembok Yeriko
menaklukkan, merobohkannya dengan mengandalkan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mengandalkan Engkau. Kami percaya kepadamu Tuhan, kami taat kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, intimidasi apapun Tuhan, tidak akan membuat kami lemah. Kami percaya kepada Tuhan, kami taat kepada Tuhan, dan kami akan diam. Kami tidak akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif, menggerutu, mengomel, tapi kami akan tetap fokus kepada Tuhan. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua umat-Mu Tuhan yang hari ini sedang beribadah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Yesus, iman mereka boleh kuat, iman mereka semakin kuat bahkan, dan mereka taat kepada Tuhan, menjalankan perintah-perintah Tuhan. Maka hamba percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup mereka, Tuhan pasti buka jalan, dan Tuhan pasti akan memberi kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Hari ini kami mau menerima perjamuan kudus. Ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau memuji, menyembah bersama-sama. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah kita di dalam pujian penyembahan, karena Dia bertahta di dalam pujian itu. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara semua sudah siap untuk menerima perjamuan kudus. Mari angkat di tangan kanan kita roti tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan selalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Saya tergerak untuk menyampaikan kata-kata berkat kepada saudara. Biar saudaraku di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah kita tetap kuat. Dan kita tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan taat kepada Dia, memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di tempat kita masing-masing dimanapun saudara berada. Saya ingin memberkati saudara. Aminkan kata-kata ini saudara-saudara. Aminkan saudara-saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberkati saudara-saudara semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuatmu sehat dan kuat, baik tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan memelihara dan melindungimu. Biarlah kakimu berjalan dalam kehendak Tuhan. Tanganmu menjadi tangan yang senantiasa menerima dan memberikan berkat-berkat Tuhan. Engkau memiliki kerendahan hati. Engkau memiliki hati yang lembut dan mengampuni. Engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama. Pikiranmu senantiasa diterangi oleh Tuhan. Anugerah Tuhan turun atas rumah tanggamu, atas suami, istri, orang tua, anak dan cucumu. Rumahmu penuh dengan kasih, damai dan sukacita dari Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberikan kuasa untuk meruntuhkan tembok Yeriko dalam hidupmu. Tuhan akan menggenapi visi dan mimpimu. Belas kasihan Tuhan senantiasa mengikuti hari-harimu seumur hidupmu. Tuhan memberkati engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Dan oleh karena itu saudara, mari kita bersatu, kita mau berdoa syafaat. Kita bawa doa kita di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku.
Bapak Gembala Pendeta Gunadi Subrata untuk firman-Nya hari ini yang menguatkan kita semua. Mari jemaat GKS yang di rumah kita berdoa syafaat. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati Gembala dan Ibu Gembala dan keluarganya, juga serta gembala-gembala satelit dan juga para pemimpin, para pengerja, para jemaat. Diberikan kami kesehatan yang prima, diberkati dalam ekonomi kami, dan diberikan keharmonisan dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, Tuhan, biar kasus COVID ini semakin menurun dari hari ke hari, dan perlindungan-Mu sempurna. Kami dibebaskan dari COVID varian yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gereja GKS Grogol yang sedang dalam proses, yang dikerjakan oleh Bapak Apin dan timnya, supaya Tuhan memberkati sampai selesai. Kami berdoa juga untuk kebangunan rohani di Indonesia. Tuhan berkati semua hamba Tuhan, dan kami semua jemaat untuk terlibat dalam, oh Tuhan, kebangunan rohani akhir zaman ini. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil, dan seluruh jajaran menteri dan seluruh pejabat pemerintah, seluruh kabinet dan penegak hukum, agar sampai dari atasan sampai level terendah, supaya mereka takut akan Tuhan, diberikan hikmat kejujuran untuk menjadi berkat buat bangsa kami. Tuhan berkati anak-anak muda yang generation, dari anak-anak sampai dewasa, agar mereka punya roh takut akan Tuhan, dilepaskan dari kecanduan gadget. Tuhan bangkitkan roh kami semua jemaat dan di seluruh gereja di Indonesia dan seluruh dunia, agar kami on fire dengan Engkau di dalam doa, penyembahan dan firman-Mu Tuhan, dan tetap berjaga-jaga, diberikan hikmat Tuhan, diberi roh 7 roh Allah memenuhi kami, supaya kami tidak tertipu oleh teknologi dunia yang menentang akan Allah, supaya hidup tetap di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Reverend Michael Krisdion MBA. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan diibadah sekolah minggu. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.